Pernahkah kamu merasa lelah, bukan karena pekerjaan, tapi karena kegagalan yang datang silih berganti? Seakan hidup terus mengetukmu jatuh, bahkan sebelum sempat berdiri tegak. Tapi pertanyaannya bukan, kenapa aku gagal terus? Melainkan, apa yang belum aku ubah dari caraku menjalani hari? Filsuf Stoik seperti Seneca pernah berkata, hidup itu cukup panjang jika kita tahu cara menggunakannya. Dan mungkin setiap hari kita terlalu sibuk menyalahkan keadaan, sampai lupa membentuk kebiasaan yang benar. Disinilah kamu akan belajar bahwa perubahan besar tidak datang dari motivasi sesaat, tapi dari tindakan kecil yang dilakukan dengan kesadaran setiap hari. Selamat datang di Arah Baru, tempat di mana kamu akan belajar bukan hanya untuk bangkit, tapi untuk berjalan dengan tenang. Dan tak lagi takut gagal. Banyak orang bangun tidur, tapi tidak benar-benar terjaga. Setiap pagi kita dibangunkan oleh alarm, lalu langsung diseret oleh notifikasi, scroll media sosial, pikiran tentang pekerjaan, rasa khawatir soal masa depan, atau rasa malas yang tak berujung. Kita belum sempat mengenali bahwa kita telah hidup satu hari lagi, tapi sudah terburu-buru lari dari kenyataan. Ironisnya, kita menyebut itu memulai hari, padahal yang terjadi hanyalah sebuah pelarian yang terulang. Pelarian dari keheningan, pelarian dari kegagalan yang belum selesai di hari kemarin, pelarian dari diri sendiri yang sedang kosong, tapi pura-pura penuh. Dan seperti itulah, hari demi hari berjalan. Kita lelah bukan karena terlalu sibuk, tapi karena tidak pernah berhenti untuk benar-benar hadir. Disinilah pentingnya kesadaran. Kesadaran bukan sesuatu yang mistis. Kesadaran bukan sekadar duduk bersila dan menarik napas panjang. Kesadaran adalah kemampuan untuk hadir di momen ini dan mengakui, inilah aku dan inilah hidupku hari ini. Apa yang bisa aku lakukan dengan penuh kendali? Marcus Aurelius, kaisar Romawi, yang juga seorang filsuf Stoik, menulis setiap pagi sebelum memulai harinya. Ia tahu bahwa dunia akan datang dengan 1000 distraksi dan gangguan. Maka ia mempersiapkan pikirannya terlebih dahulu, bukan hanya pakaiannya, bukan hanya jadwalnya, tapi juga jiwanya. Saat kamu bangun di pagi hari, tulisnya, ingatlah bahwa hidup ini adalah anugerah untuk bertindak, untuk menjadi manusia, untuk menjalankan tugas sebagai makhluk rasional. Kesadaran di pagi hari adalah fondasi dari hidup yang terkendali. Karena jika kamu tidak memimpin harimu, maka harimu yang akan memimpinmu ke arah yang tak tentu. Mulailah hari dengan sederhana. Sebelum menyentuh layar ponsel, sentuh dulu dadamu. Rasakan bahwa kamu masih hidup. Sebelum mengecek notifikasi, cek dulu batinmu. Apa yang sedang kamu rasakan? Sebelum bergegas menjalani rutinitas, tenangkan pikiranmu dengan pertanyaan ini. Apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan hari ini dengan sepenuh kesadaran? Bisa jadi kamu akan menjawab, saya ingin berjalan tanpa tergesa. Saya ingin berbicara tanpa reaktif. Saya ingin menerima hasil apapun bentuknya. Atau saya ingin gagal, tapi dengan berani. Itulah titik mula kekuatan batin, ketika kamu tidak membiarkan pagi dicuri oleh dunia luar. Banyak orang mencoba mengubah hidupnya dengan cara besar. Resign dari pekerjaan, pindah kota, mulai bisnis. Tapi perubahan yang paling mengakar seringkali datang dari hal kecil, seperti menolak membuka HP 30 menit pertama setelah bangun tidur, atau duduk dalam diam selama 5 menit hanya untuk mendengar suara hati yang selama ini kamu abaikan. Kamu tidak bisa memulai hidup baru jika setiap pagi kamu mengulang kebiasaan lama, berlari, melarikan diri, dan mengabaikan hatimu sendiri. Jadi jangan langsung berlari, duduklah sebentar, rasakan kehadiranmu. Karena perubahan hidup tidak dimulai dengan revolusi besar, tapi dengan satu momen keheningan yang kamu sadari sepenuh hati. Kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Seneca. Berapa banyak dari kita yang memulai hari dengan rasa takut, cemas, atau beban mental yang begitu berat, bukan karena hari itu akan benar-benar buruk, tapi karena kita sudah membayangkan bahwa akan banyak hal salah yang terjadi. Kita takut terlambat, takut hasilnya buruk, takut ada orang yang mengecewakan, takut tidak cukup baik. Kita mengulang-ulang skenario dalam kepala. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika orang lain menghakimi?
Bagaimana jika semuanya tidak sesuai rencana? Namun dari semua itu, berapa persen yang sebenarnya bisa kita kendalikan? Dan berapa persen yang hanya ilusi? Disinilah letak pelajaran paling mendalam dari stoikisme. Belajarlah membedakan antara hal yang bisa kamu kendalikan dan hal yang tidak. Karena penderitaan yang paling dalam seringkali datang dari menuntut kendali atas sesuatu yang tidak pernah menjadi milik kita. Coba tanyakan pada dirimu setiap pagi, apa yang bisa aku kendalikan hari ini? Jawabannya mungkin sangat sederhana. Aku bisa mengendalikan caraku berpikir. Aku bisa mengendalikan bagaimana aku merespons kritik. Aku bisa memilih untuk jujur, bekerja sepenuh hati, dan menjaga integritas. Aku bisa memutuskan untuk berjalan tenang meski hari ini penuh tekanan. Namun yang tak bisa aku kendalikan adalah cuaca di luar, perasaan orang terhadapku, hasil akhir dari pekerjaanku, ucapan orang lain, situasi yang datang tiba-tiba. Tapi inilah yang sering kita lakukan. Kita mencurahkan energi untuk memperbaiki sesuatu di luar diri, lalu kehabisan tenaga ketika gagal mengubahnya. Kita ingin semua orang suka pada kita, padahal itu bukan tugas kita. Kita ingin hasil selalu sesuai rencana, padahal dunia tidak bekerja untuk menyenangkan hati kita. Di titik inilah pikiran mulai lelah, bukan karena kita tak cukup kuat, tapi karena kita mengarahkan kekuatan ke arah yang salah. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Bangun setiap pagi dan sebelum kamu memulai aktivitas, berhentilah sejenak. Ambil napas panjang, lalu tanyakan dengan jujur pada dirimu. Apa yang benar-benar bisa aku pegang hari ini tanpa bergantung pada dunia luar? Kamu akan terkejut betapa sebenarnya kamu memiliki kendali yang jauh lebih besar atas dirimu sendiri dibandingkan yang kamu pikirkan. Kamu tidak bisa mengatur apakah orang lain menyukaimu, tapi kamu bisa memilih untuk tetap bersikap baik. Kamu tidak bisa memastikan apakah rencanamu berhasil, tapi kamu bisa memastikan bahwa kamu berusaha dengan jujur. Kamu tidak bisa menjamin bahwa hari ini berjalan sempurna, tapi kamu bisa memilih untuk tidak marah ketika sesuatu tak berjalan sesuai ekspektasi. Filosofi ini bukan untuk membuatmu pasrah, justru sebaliknya, ini adalah bentuk tertinggi dari kekuatan batin. Karena orang yang tahu batas kendalinya adalah orang yang tidak membuang waktu untuk mengubah hal yang tak bisa diubah. Seperti seorang pelaut, ia tak bisa mengubah arah angin, tapi ia bisa menyesuaikan layarnya. Begitu juga hidup bukan tentang menolak kenyataan, tapi tentang merespons dengan bijak dan tenang. Maka latihlah dirimu setiap hari untuk hanya menggenggam apa yang memang pantas digenggam. Tindakanmu, keputusanmu, caramu berpikir, dan sikap hatimu terhadap segala peristiwa. Dan lepaskan sisanya. Karena semakin kamu mencoba mengendalikan hal yang di luar kendali, semakin kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Kita bukan hasil dari hal besar yang terjadi sesekali, tapi dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari dengan kesadaran. Hidup manusia dibentuk oleh rutinitas. Dari bangun tidur, menyikat gigi, membuka ponsel, menjalani pekerjaan, hingga menutup hari. Dan ironisnya, sebagian besar dari itu dilakukan dalam keadaan setengah sadar. Kita hanya mengulang tanpa benar-benar hadir, tanpa arah, tanpa makna. Namun kita tetap berharap ada perubahan besar yang terjadi dalam hidup kita. Padahal perubahan tidak pernah lahir dari pengulangan yang kosong. Ia hanya lahir dari pengulangan yang disengaja. Ada perbedaan besar antara rutinitas dan ritual. Rutinitas hanya sekadar kebiasaan yang terjadi karena terbiasa. Sedangkan ritual adalah kebiasaan yang dilakukan dengan kesadaran, niat, dan makna. Contohnya sederhana. 2 orang bisa sama-sama bangun jam 5 pagi. Yang satu langsung membuka media sosial tanpa arah, lalu hilang dalam distraksi. Yang lain memulai dengan duduk diam, menulis jurnal singkat, menegaskan ulang niat hari ini, dan membaca 1 halaman buku yang menguatkan pikirannya. Secara kasat mata, keduanya bangun pagi, tapi hanya satu yang membangun diri, karena yang membedakan adalah kesengajaan. Dalam filosofi Stoik, kita diajarkan untuk mengarahkan hidup pada nilai-nilai, bukan pada kebiasaan kosong. Marcus Aurelius menulis dalam catatannya sendiri, "Jangan hanya hidup seperti orang yang tertidur dalam rutinitas,
Bertanyalah pada diri sendiri, apakah yang aku lakukan ini selaras dengan jiwaku? Pertanyaan itu sangat penting, karena begitu banyak dari kita terjebak dalam rutinitas yang terlihat sibuk, tapi tidak membawa kita kemana-mana. Bangun, pergi, bekerja, pulang, tidur, ulangi, lalu mengeluh, kenapa hidupku tidak berubah? Jawabannya sederhana, karena kamu sedang hanya mengulang, bukan menyusun. Kamu sibuk bergerak, tapi tidak sadar kemana arahmu. Dan tidak ada arah, maka tidak ada kemajuan. Maka mari mulai dari hal kecil, tidak perlu langsung mengubah seluruh jadwal harianmu. Cukup tanya, apa satu rutinitas kecil yang bisa aku ubah menjadi ritual sadar hari ini? Mungkin itu adalah minum segelas air putih sambil mengucap syukur, bukan sambil membuka layar. Menuliskan satu kalimat refleksi setelah bekerja. Memberi waktu 5 menit sebelum tidur untuk membaca ulang nilai-nilai hidupmu. Tampaknya sepele, tapi kebiasaan kecil yang dilakukan dengan kesadaran bisa mengubah arah hidup secara perlahan tapi pasti. Karena dalam dunia yang terus mengalir cepat dan bising, orang yang bisa menciptakan ruang kecil untuk tenang dan sadar adalah orang yang akan tetap utuh saat yang lain tercerai-berai oleh kebisingan. Dan jangan remehkan kebiasaan kecil. Seekor tetes air jika jatuh terus-menerus bisa melubangi batu. Begitu juga dengan satu tindakan kecil yang kamu ulang dengan kesadaran. Ia akan melubangi keraguan, menembus kemalasan, dan memahat karaktermu. Rutinitas adalah cermin. Jika kamu lihat ke dalamnya dengan jujur, kamu akan tahu kemana hidupmu sedang diarahkan. Apakah rutinitasmu saat ini membawamu lebih dekat pada tujuan hidupmu? Atau justru menjauhkanmu karena terlalu otomatis dan tidak lagi bermakna? Sudah saatnya kamu ambil kembali kendali atas waktu-waktu kecil dalam harimu. Bangun rutinitas bukan demi terlihat produktif, tapi demi menjadi manusia yang sadar atas apa yang dia lakukan, mengapa dia melakukannya, dan apa yang sedang dia bentuk dari dirinya sendiri. Jangan hanya mengulangi hari-hari, bangunlah hari-hari itu, pelan-pelan, dengan kesadaran dan niat yang jernih. Karena hidup yang disengaja, walaupun sederhana, jauh lebih kuat daripada hidup yang megah, tapi dijalani dalam ketidaksadaran. Kegagalan itu guru, tapi jika kamu terlalu takut padanya, kamu akan berhenti belajar dan mulai menyerah. Di dunia yang sibuk mengagungkan pencapaian, keberhasilan, dan hasil yang bisa dipamerkan, kegagalan menjadi sesuatu yang memalukan. Kita diajarkan untuk menyembunyikannya, menguburnya dalam-dalam, atau berpura-pura tidak pernah terjadi. Tapi sebenarnya, kegagalan bukan musuhmu. Yang menjadi musuh adalah ketika kamu membiarkannya membentuk identitasmu. Ketika kamu berkata, aku gagal, berarti aku lemah. Aku gagal, berarti aku tidak pantas. Aku gagal, berarti aku tak akan pernah berhasil. Padahal kegagalan hanyalah satu peristiwa. Ia tidak pernah memiliki kekuatan, kecuali jika kamu menyerahkan kendali padanya. Disinilah pentingnya tindakan menulis. Bukan untuk mengulang luka, tapi untuk menata makna. Menuliskan kegagalan bukanlah bentuk kelemahan. Justru itu adalah keberanian untuk duduk bersama rasa kecewa tanpa melarikan diri. Ketika kamu menulis, kamu mengubah kegagalan dari sesuatu yang menakutkan menjadi sesuatu yang bisa diurai, dipahami, dan dipelajari. Filsuf Stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius tidak hanya mengandalkan logika dalam pikirannya. Mereka menulis, mereka mencatat, mereka merenungkan ulang apa yang telah terjadi dalam hidup mereka. Mereka tahu satu hal penting, jika kamu tidak menata pikiranmu, maka pikiranmu yang akan menguasaimu. Dengan menulis kegagalan, kamu memberi jarak antara dirimu dan peristiwanya. Kamu tidak lagi menjadi kegagalan itu sendiri. Kamu adalah pengamat yang bijak, yang sedang belajar darinya. Namun berhati-hatilah, jangan menjadikan tulisanmu sebagai ruang ratapan. Jangan hanya menuliskan betapa buruk hidup ini, lalu berhenti di sana. Tulislah dengan niat untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, apa yang bisa kamu pelajari, di mana kamu kurang waspada, apa yang akan kamu lakukan secara berbeda ke depannya. Dengan begitu, kamu tidak menjadikan kegagalan sebagai jeruji, tapi sebagai jendela untuk melihat ke dalam dirimu sendiri, lebih jujur dan apa adanya. Dan satu hal yang tak kalah penting, jangan ulangi kegagalan yang sama.
Banyak orang bukan hanya gagal, tapi terus mengulang pola yang sama karena tidak pernah menengok ke belakang dan belajar dari luka pertama. Menulis adalah alat untuk menghindari pengulangan yang menyakitkan, karena yang tak kamu pahami akan terus kamu ulang. Yang tak kamu akui akan terus mengendalikanmu dari balik layar. Tapi setelah kamu tulis, kamu pahami, dan kamu petakan, lepaskan. Jangan biarkan tulisan itu berubah menjadi cap yang kamu bawa kemana-mana. Karena ada perbedaan besar antara mengingat kegagalan dan terikat padanya. Mengingat adalah bentuk kewaspadaan. Terikat adalah bentuk penjara batin yang tak terlihat. Ingat, kamu bukan kegagalanmu. Kamu adalah reaksimu terhadap kegagalan itu. Dan reaksi itulah yang menentukan siapa kamu akan jadi. Maka duduklah dengan tenang. Ambil pena atau keyboard. Tulislah apa yang jatuh, yang hancur, yang membuatmu diam terlalu lama. Tapi jangan berhenti di sana. Tulis juga apa yang bisa kamu bangun, apa yang kamu sadari, dan bagaimana kamu akan melangkah kali ini dengan mata terbuka. Kegagalan adalah tempat jatuh, tapi bisa juga menjadi tempat bangkit jika kamu cukup jujur untuk melihatnya. Ketakutan bukan untuk dihindari, ia untuk dipahami, lalu dihadapi pelan-pelan. Tak ada manusia yang benar-benar bebas dari rasa takut. Setiap orang menyimpan ketakutannya sendiri. Takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan, takut tidak cukup, takut mengecewakan. Dan lebih menyakitkan dari ketakutan itu sendiri adalah ketika kita berusaha menutupinya, menyangkalnya, atau berpura-pura tak merasa apa-apa, kita menjadi mahir menyembunyikan, tapi justru semakin dikuasai. Karena seperti luka, rasa takut yang tak dihadapi tidak akan sembuh. Dalam hidup ada dua pilihan, menghindari ketakutan dan hidup dalam bayang-bayangnya, atau menghadapinya meski dengan gemetar, meski setahap demi setahap. Dan disinilah prinsip Stoik memberi kita arah. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk menjadi manusia yang tak punya rasa takut, tapi ia mengajarkan kita berani hidup berdampingan dengan rasa takut, tanpa membiarkannya mengambil alih kemudi hidup kita. Marcus Aurelius menulis, "Jika kamu merasa sesuatu menakutkan, lihatlah lebih dekat. Apa yang sebenarnya kamu takuti? Banyak hal tampak menakutkan hanya karena kita belum memeriksanya dengan jujur. Takut gagal? Periksa ulang. Apakah kamu takut pada hasilnya? Atau takut dilihat lemah oleh orang lain? Takut memulai? Mungkin bukan karena kamu tidak siap, tapi karena kamu belum mengizinkan diri untuk mencoba. Takut ditolak? Mungkin karena kamu menggantungkan harga dirimu pada penilaian orang lain. Dengan menelusuri ketakutan, kita belajar bahwa sebagian besar rasa takut bukan berasal dari kenyataan, tapi dari bayangan di kepala kita sendiri yang terus kita pelihara. Lalu bagaimana cara menghadapinya? Bukan dengan menunggu keberanian besar turun dari langit, tapi dengan melangkah pelan-pelan, sedikit demi sedikit, mengambil langkah kecil yang sebelumnya kamu hindari. Jika kamu takut berbicara jujur, mulai dengan satu kalimat sederhana. Jika kamu takut gagal, mulai dengan satu tindakan yang kamu tahu penting, meski kamu belum yakin hasilnya. Jika kamu takut disalahpahami, mulai dengan menjadi dirimu sendiri dalam ruang yang aman. Jangan tunggu sampai ketakutan itu hilang, karena keberanian bukan datang setelah takutnya pergi. Keberanian datang di tengah rasa takut itu sendiri. Bayangkan ketakutan sebagai kabut. Dari jauh tampak tebal dan mengerikan. Tapi saat kamu berjalan masuk, kamu sadar. Kabut itu bisa dilalui. Kamu hanya perlu terus berjalan, walau perlahan. Kebanyakan orang terjebak dalam rasa takut, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Padahal waktu terbaik bukanlah besok, tapi saat kamu memutuskan untuk berhenti bersembunyi hari ini. Tidak perlu spektakuler. Kamu tidak harus langsung mematahkan semua rasa takut dalam sehari. Yang kamu butuhkan adalah konsistensi kecil. Berani 1%, ulangi besok. Berani lagi 1%, ulangi lagi. Dan tanpa sadar, kamu telah bergerak 100% lebih jauh dari dirimu yang lama. Inilah cara kerja pertumbuhan. Bukan melalui lompatan besar, tapi melalui langkah kecil yang penuh kesadaran. Dan satu hal lagi, jangan lupa beri ruang untuk dirimu sendiri gagal saat menghadapi ketakutan. Bisa jadi kamu mencoba berbicara hari ini, tapi lidahmu masih gemetar. Tidak apa-apa. Yang penting,
kamu tidak mundur. Karena setiap kali kamu memilih untuk tidak lari, meski sedikit, jiwamu sedang tumbuh dan keberanian sedang mengakar di tempat yang sebelumnya dipenuhi rasa gentar. Tidak semua kemajuan tampak di permukaan. Tidak semua proses harus disaksikan untuk menjadi berarti. Di dunia yang terus bergerak cepat, di mana pencapaian harus bisa dibagikan dan keberhasilan dinilai dari seberapa banyak yang melihat, kita jadi mudah terjebak dalam satu ilusi besar, bahwa nilai dari sebuah proses hanya muncul jika ada yang memperhatikannya. Kita pun mulai merasa tidak cukup jika usaha kita tidak mendapat sorotan. Kita mulai mempertanyakan langkah-langkah kecil yang kita lakukan dalam diam. Apa gunanya aku terus berjuang kalau tak ada yang peduli? Apa manfaatnya aku bertahan kalau tak ada yang mengapresiasi? Lalu kita pun mulai kehilangan arah. Bukan karena proses itu tidak bermakna, tapi karena kita terlalu sibuk menunggu tepuk tangan hingga lupa menghargai langkah kaki kita sendiri. Padahal, proses sejati seringkali terjadi jauh dari keramaian. Ia berlangsung dalam ruang-ruang sunyi. Di malam-malam ketika kamu menangis sendirian, tapi tetap bangun esok paginya. Di pagi-pagi ketika kamu ingin menyerah, tapi tetap berjalan. Di detik-detik kamu merasa semua sia-sia, tapi masih memilih berjuang. Itulah proses yang paling murni. Proses yang tidak dibangun untuk disaksikan, tapi untuk membentuk dirimu dari dalam. Stoikisme sangat memahami hal ini. Bagi para filsuf Stoik, keberhasilan tidak diukur dari pujian publik, tapi dari keutamaan batin yang dibangun hari demi hari. Marcus Aurelius menulis dalam catatan pribadinya, bukan untuk dipublikasikan, bukan untuk mendapat tepuk tangan, tapi sebagai cara untuk meneguhkan arah jiwanya. Ia tahu bahwa yang paling penting bukan apa yang dilihat orang, tetapi siapa dirinya saat tidak ada yang melihat. Seseorang adalah sebagaimana ia bersikap saat tak ada yang menonton. Begitulah cara kita seharusnya melihat proses. Ia bukan pertunjukan, ia adalah latihan harian untuk menjadi manusia yang lebih utuh, meski tidak sempurna. Dan latihan sejati adalah ketika kamu terus bergerak, bahkan saat hanya kamu sendiri yang tahu kamu sedang melangkah. Karena kebenaran sederhana ini harus kamu sadari. Pertumbuhan sejati itu lambat. Hasil besar lahir dari proses yang sepi, dan pekerjaan mendalam seringkali tak berbunyi. Biji yang ditanam tidak langsung tumbuh ke permukaan. Ia berakar ke bawah terlebih dahulu, dalam gelap, dalam diam. Lalu saat waktunya tiba, ia muncul. Tumbuh, menguat. Tapi jika kita menilainya hanya dari apa yang terlihat, kita akan menyimpulkan bahwa selama ini tidak ada apa-apa. Padahal ada, proses itu ada. Keringatmu, luka batinmu, pilihan berat yang kamu ambil dalam senyap. Kamu hanya belum melihat hasilnya, tapi bukan berarti tak ada yang terjadi. Jangan biarkan dunia yang gaduh menggerus keyakinanmu. Jangan biarkan media sosial yang menampilkan hasil akhir membuatmu merasa kecil hanya karena perjalananmu belum selesai. Kamu tidak butuh pengakuan untuk bertumbuh. Yang kamu butuh hanya satu hal, kesetiaan pada jalanmu sendiri. Teruslah berjalan meski sendirian. Teruslah berjuang meski tak ada yang menyorot. Teruslah hadir dalam proses karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah fondasi bagi dirimu di masa depan. Dan percayalah, suatu hari nanti hasilnya akan muncul. Tapi saat itu datang, kamu tidak akan terlalu terkejut karena kamu tahu bahwa hasil itu bukan kebetulan, tapi buah dari kerja sunyi yang kamu jalani selama ini. Dalam diam, dalam setia, dalam ketulusan. Berhentilah berlari mengejar sesuatu hanya karena kamu takut tertinggal dari mereka yang bahkan tidak tahu kemana mereka sedang menuju. Setiap orang ingin sukses, tapi jarang yang benar-benar berhenti sejenak untuk bertanya, sukses seperti apa yang sebenarnya aku inginkan? Kita tumbuh dalam lingkungan yang tanpa sadar menanamkan standar-standar tertentu. Sekolah yang bagus, pekerjaan yang mapan, pasangan yang ideal, gaya hidup yang berkelas. Dan kita menerimanya, tanpa pernah benar-benar menguji apakah itu sesuai dengan jati diri kita. Akibatnya, banyak dari kita yang terus berlari, cepat, lelah, tapi tak tahu untuk siapa atau untuk apa. Karena arah hidup kita dibentuk oleh ekspektasi luar, bukan oleh kesadaran dalam. Di usia tertentu, kamu harus punya rumah. Di fase tertentu, kamu harus menikah.
Di titik tertentu, kamu harus punya penghasilan tertentu, prestasi tertentu, pengakuan tertentu. Dan jika tidak, kamu dianggap gagal. Padahal bisa jadi kamu sedang menjalani kehidupan yang penuh makna, hanya saja tak sesuai dengan kriteria pasar. Inilah jebakan tekanan sosial. Ia membuatmu mengira kamu tertinggal. Padahal kamu hanya sedang berjalan di jalan yang berbeda. Stokisme mengajarkan kita untuk memisahkan antara hal yang terlihat baik di mata orang dan hal yang benar-benar baik bagi jiwa. Epictetus menekankan bahwa hidup yang baik bukanlah hidup yang dipuji banyak orang, melainkan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai yang telah diuji oleh akal sehat dan hati nurani. Jangan terkesan oleh kekayaan, kekuasaan, atau popularitas. Jika itu tidak membuatmu lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih baik, itu bukanlah sukses, itu hanya ilusi. Maka duduklah sejenak, ambil jeda dari kebisingan luar, lalu tanyakan pada dirimu, apa arti sukses menurutku sendiri jika tidak ada yang melihat? Bisa jadi, sukses bagimu bukan soal gaji besar, tapi bisa pulang tepat waktu dan menemani orang tuamu makan malam. Bisa jadi sukses bagimu bukan soal jabatan, tapi bisa bekerja dengan damai tanpa mengorbankan prinsip. Bisa jadi sukses bagimu bukan soal dikenal banyak orang, tapi dihargai oleh sedikit orang yang benar-benar mencintaimu. Dan jika itu yang kamu yakini, jangan biarkan standar luar menjadikanmu malu atas arah yang kamu pilih. Karena keberanian sejati bukan hanya soal mengambil risiko, tapi juga soal bertahan pada jalan yang sepi jika kamu tahu itu yang paling jujur untukmu. Hidup bukan perlombaan, dan jika kamu menjadikannya lomba, pastikan kamu tahu garis finish versimu sendiri. Karena tak ada gunanya menang dalam lomba yang tujuannya tidak kamu inginkan sejak awal. Periksa ulang cara berpikirmu setiap hari. Apakah kamu bekerja karena ingin berkembang atau hanya takut terlihat gagal? Apakah kamu membagikan pencapaianmu karena bangga atau karena ingin menghindari pertanyaan dari orang lain? Apakah kamu mengambil pilihan hidup ini karena itu impianmu atau hanya agar kamu terlihat berhasil di mata sekitar? Jawaban-jawaban itu mungkin tidak nyaman, tapi mereka jujur, dan dari kejujuran itulah kamu akan menemukan kebebasan. Karena saat kamu bisa melepaskan beban dari ekspektasi luar, kamu akan merasa lebih ringan menjalani hari. Bukan karena tantangannya berkurang, tapi karena kamu tahu bahwa kamu sedang hidup untuk sesuatu yang benar-benar kamu yakini. Sukses bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling sadar kenapa ia memilih jalur itu dan untuk siapa ia melangkah. Jangan biarkan dunia mendefinisikan pencapaianmu. Kamu bukan salinan. Kamu adalah pribadi yang unik, dengan jalan yang berbeda dan makna yang tidak bisa dibandingkan. Kamu tak bisa fokus membangun hidupmu sendiri jika matamu selalu tertuju pada apa yang dibangun orang lain. Di zaman media sosial, membandingkan diri menjadi kebiasaan yang nyaris otomatis. Tanpa sadar, pagi-pagi saat membuka mata, yang pertama kali kita lihat adalah unggahan orang lain. Foto-foto pencapaian, wajah-wajah bahagia, pasangan yang harmonis, karier yang cemerlang, tubuh yang ideal, gaya hidup yang mewah. Lalu pikiran kita mulai berbisik, aku kalah jauh. Yang tak kita sadari, kita sedang membandingkan isi kehidupan kita yang penuh kompleksitas dengan cuplikan terbaik kehidupan orang lain yang mereka pilih untuk ditampilkan. Dan dari sinilah kecemasan perlahan tumbuh. Ketidakpuasan terhadap hidup sendiri mulai membesar. Bukan karena hidup kita buruk, tapi karena kita terlalu sibuk melihat keluar dan lupa melihat ke dalam. Stoikisme mengingatkan kita bahwa sumber penderitaan manusia seringkali bukan pada kenyataan, tetapi pada persepsi yang salah terhadap kenyataan. Marcus Aurelius pernah berkata, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Dan ketika pikiran kita terus dipenuhi oleh perbandingan, yang lahir bukan rasa syukur, tapi rasa kurang. Padahal satu-satunya kompetitor sejati dalam hidup ini adalah diri kita sendiri yang kemarin. Berhenti membandingkan bukan berarti berhenti memperhatikan. Bukan pula menutup mata dari inspirasi. Tapi itu berarti kamu memilih untuk tidak membiarkan perbandingan melemahkan harga dirimu. Kamu bisa terinspirasi tanpa merasa tertinggal.
Kamu bisa mengagumi tanpa merasa gagal. Kamu bisa belajar dari orang lain tanpa merendahkan nilai dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, setiap orang punya medan tempurnya masing-masing. Punya beban yang tak terlihat. Punya waktu tumbuh yang berbeda. Ada yang baru bisa sukses di usia 40. Ada yang sudah jatuh bangun sejak umur 20. Tidak ada garis waktu universal yang wajib diikuti. Dan jika kamu terus menoleh ke samping, kamu tak akan pernah bisa membangun apapun yang kokoh di dalam dirimu. Berhenti membandingkan, berarti kamu mulai fokus. Fokus pada langkahmu sendiri. Fokus pada kemajuan kecil yang kamu capai hari ini. Fokus pada nilai-nilai yang ingin kamu wujudkan. Fokus pada hidup yang kamu bangun, bukan pada sorakan yang kamu harap dari luar. Karena ketika kamu membangun, kamu menciptakan sesuatu yang nyata. Sementara ketika kamu hanya membandingkan, kamu hanya memelihara ilusi yang terus menguras energi. Membangun bukan tentang membuat lompatan besar setiap hari, tapi tentang meletakkan satu batu dengan sadar setiap hari. Dan dari tumpukan kecil itu, suatu hari kamu akan berdiri di atas pondasi yang tak tergoyahkan. Pondasi yang dibangun dari ketekunan, bukan pengakuan. Dari kejelasan arah, bukan dari iri hati. Tanyakan pada dirimu hari ini, apa yang bisa aku bangun dengan tenang dan konsisten jika aku berhenti melihat ke arah orang lain? Bisa jadi itu kebiasaan baru. Bisa jadi itu relasi yang ingin kamu perbaiki. Bisa jadi itu mimpi yang selama ini kamu tunda karena merasa belum cukup hebat dibanding mereka. Padahal satu langkah yang kamu ambil hari ini lebih berarti daripada 100 angan yang tak pernah dijalankan. Berhenti membandingkan bukanlah bentuk pasrah, tapi bentuk kesadaran bahwa waktu dan energi kita terbatas. Dan jika kita terus menghabiskannya untuk mengukur orang lain, kita akan kehilangan kesempatan untuk menumbuhkan potensi terbaik dari diri sendiri. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal siapa yang lebih cepat, bukan soal siapa yang paling banyak dipuji, tapi siapa yang bisa membangun hidupnya dengan jujur, konsisten, dan tenang. Lakukan tugasmu dan biarkan hasilnya berjalan sesuai alam, kata Marcus Aurelius. Fokus pada membangun, bukan membandingkan, karena dari situlah arah baru dimulai dari dalam dirimu sendiri. Memaafkan diri sendiri adalah langkah yang lembut, tapi berusaha lagi, itulah bukti bahwa kamu benar-benar ingin tumbuh. Setiap orang pernah salah langkah, setiap manusia pernah gagal, dan setiap jiwa yang berani hidup sepenuhnya pasti pernah tersandung dalam perjalanannya. Namun ada jurang yang sering kali tak terlihat antara memaafkan diri dan memanjakan diri, antara memberi ruang untuk belajar dan menciptakan alasan untuk tidak bergerak. Kita berkata pada diri sendiri, tak apa, aku gagal, aku sedang healing. Tak apa, aku belum berubah, aku sedang mengenali diriku. Tak apa, aku berhenti, toh semuanya butuh waktu. Lalu hari-hari berjalan, kita tetap diam di tempat. Tidak salah memang, tapi diam terlalu lama juga tidak membuat hidup maju. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kesalahan sebagai bagian dari proses, tapi juga menuntut kita untuk bertanggung jawab penuh terhadap apa yang bisa dikendalikan. Dan hal pertama yang harus dikendalikan adalah keputusan untuk tidak bersembunyi di balik kata memaafkan. Karena memaafkan diri, jika tidak diikuti oleh tindakan nyata untuk berubah, hanya akan menjadi pelarian yang dibungkus dengan kata-kata manis. Marcus Aurelius pernah menulis, kamu tidak boleh malu dengan kesalahanmu selama kamu belajar darinya. Jadi bukan salahnya yang membuat kita lemah, tetapi keputusan untuk berhenti belajar darinya, itulah yang membuat kita kehilangan arah. Memaafkan diri sendiri itu penting, agar kamu tidak hidup dalam penyesalan. Tapi setelah memaafkan, apa kamu siap melangkah lagi? Banyak orang terlalu keras pada dirinya saat gagal, tapi juga terlalu lunak pada dirinya saat diminta bangkit. Kita ingin diperbolehkan istirahat, tapi menunda terlalu lama hingga kehilangan momentum. Ingat, kompas moral seseorang tidak hanya terlihat dari bagaimana ia bersikap saat berhasil, tapi bagaimana ia merespons ketika kecewa pada dirinya sendiri. Apakah dia menjadikan luka sebagai pelajaran atau menjadikannya alasan untuk menyerah diam-diam? Jika kamu benar-benar mencintai dirimu, kamu tidak akan terus-menerus membiarkannya mengulang luka yang sama. Kalau kamu benar-benar memaafkan dirimu, kamu akan membuktikannya dengan perbaikan.
Bukan hanya kata-kata, tapi dengan disiplin untuk hidup lebih baik dari hari ke hari. Dan perlu kamu ingat, berusaha tidak harus sempurna. Terkadang berusaha hanya berarti tidak lagi lari dari hal yang perlu kamu perbaiki, mengirimkan satu lamaran kerja lagi, mengulang satu halaman pelajaran yang belum kamu pahami, meminta maaf duluan meski gengsi masih tinggi, memulai pagi dengan doa, bukan dengan rasa putus asa. Itu semua adalah bentuk kecil dari usaha, yang tampak sederhana tapi membangun dirimu sedikit demi sedikit. Maafkan dirimu karena kamu juga manusia, tapi jangan biarkan kata manusiawi menjadi dalih untuk terus menunda perubahan. Jangan tunggu sampai hidup memaksamu bergerak. Mulailah sekarang, walau goyah, walau takut, walau belum ada yang lihat. Kamu tidak sedang membuktikan apa-apa pada dunia. Kamu hanya sedang membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu layak diberi kesempatan kedua dan kamu tidak akan menyia-nyiakannya. Kesalahan bukanlah akhir, tulis Epictetus, kecuali jika kamu menolak untuk memperbaikinya. Hari ini, maafkan dirimu, tapi bangun juga rasa hormatmu pada dirimu sendiri dengan cara tetap berusaha, bukan untuk sempurna, tapi untuk bertumbuh, dan dari situlah arah baru dimulai. Besok tidak akan membantumu lebih berani. Besok hanya akan membuat ketakutanmu lebih pintar bersembunyi. Kita sering berkata, nanti saja kalau sudah siap. Aku butuh waktu dulu untuk tenang. Besok setelah pikiranku lebih jernih. Padahal jauh di dalam hati, kita tahu bahwa alasan itu hanyalah penundaan yang dibungkus dengan logika. Melakukan hal sulit selalu terasa menakutkan di awal. Baik itu mengakhiri hubungan yang tidak sehat, menghadapi realitas keuangan yang berantakan, mengambil tanggung jawab penuh atas hidup sendiri, atau sekadar berkata jujur tentang apa yang sebenarnya kita rasakan. Hal-hal itu bukan mustahil. Hanya saja kita terlalu terbiasa menundanya, karena berharap ada versi diri kita di masa depan yang lebih kuat, lebih berani, lebih siap. Namun stoikisme mengingatkan kita lewat satu kalimat sederhana. The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way. Marcus Aurelius. Yang sulit itulah jalannya. Yang kamu takuti itulah pintu pertumbuhanmu. Dan jalan menuju hidup yang lebih baik tidak akan pernah hadir dalam bentuk yang nyaman. Kalau kamu terus menunggu momen yang ideal, kamu akan terus tinggal dalam hidup yang stagnan. Tidak bergerak, tidak berani, tidak jadi apa-apa. Kita perlu jujur, besok bukan tempat keselamatan. Besok adalah tempat persembunyian dari komitmen hari ini. Dan semakin sering kamu berkata, nanti, semakin terampil otakmu mencari celah untuk menghindar. Lihat ke dalam dirimu. Apa hal yang selama ini kamu tahu harus kamu lakukan, tapi terus kamu tunda dengan dalih waktu, kesiapan, atau suasana hati? Hal sulit itu tidak akan pernah lebih mudah. Yang berubah hanyalah kamu jika kamu mau bergerak. Jangan tunggu sampai tekanan memaksamu. Jangan tunggu kehilangan untuk menyadari apa yang harusnya kamu jaga. Jangan tunggu usia, nasib, atau orang lain, karena tanggung jawab ini milikmu sepenuhnya. Epictetus berkata, kamu tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, tapi kamu bisa mengontrol keputusanmu untuk bertindak hari ini. Dan itu artinya, kamu bisa mulai sekarang. Bukan karena kamu sudah yakin, tapi karena kamu cukup sadar bahwa tidak ada momen lain yang lebih baik daripada saat ini. Melangkahlah walau pelan. Ambil tindakan kecil tapi tegas. Jangan biarkan pikiranmu membuat negosiasi yang tidak perlu. Kalau harus memulai usaha, kirimkan satu email hari ini. Kalau harus memperbaiki relasi, kirimkan satu pesan jujur hari ini. Kalau harus berubah, lakukan satu keputusan kecil hari ini. Dan ulangi besok. Dan lusa, sampai kamu menjadi versi dirimu yang lebih berani. Kita tidak gagal karena tidak bisa. Kita gagal karena terus menunda apa yang sebenarnya sudah bisa dimulai. Jadi lakukan hal sulit itu. Sekarang, tidak perlu ritual panjang, tidak perlu tunggu motivasi penuh. Mulailah dengan keheningan. Mulailah dengan rasa takut yang tetap kamu bawa sambil melangkah. Karena keberanian bukan ketiadaan rasa takut, tetapi kemauan untuk tetap bertindak meski takut. Dan dari tindakan kecil itu, kamu akan membangun kepercayaan baru.
bahwa kamu mampu, bahwa kamu layak, bahwa kamu tidak lagi terikat pada keraguan. Ingatlah, tindakan hari ini akan jauh lebih kuat daripada niat esok hari. Jangan tunda lagi, mulailah sekarang. Lakukan hal sulit itu. Karena masa depan tidak dibangun dengan angan, tapi dengan keputusan hari ini yang kamu eksekusi, bukan cuma pikirkan. 10 hal yang kita bahas barusan bukan teori motivasi sesaat. Bukan mantra ajaib yang langsung mengubah hidup, tapi itu adalah pijakan. Langkah-langkah kecil yang, jika dilakukan dengan sadar setiap hari, akan membentuk pondasi yang lebih kokoh dari sekadar keinginan untuk sukses. Karena kegagalan bukan akhir. Kegagalan adalah cermin. Ia tidak datang untuk mempermalukanmu, tapi untuk memperlihatkan di mana kamu perlu bertumbuh. Dan kamu selalu punya pilihan. Apakah kamu akan terus hidup dalam pola yang sama, menunggu keberuntungan datang menjemput, atau kamu akan mulai hari ini dengan langkah kecil yang disengaja? Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan hasil, tapi kita bisa mengendalikan cara kita bertindak hari ini. Dan ketika kamu hidup dengan kesadaran itu, perlahan kamu akan sadari bahwa dirimu bukan lagi korban dari keadaan, melainkan arsitek dari hidupmu sendiri. Jika kamu merasa terbantu dengan cara pandang seperti ini, cara berpikir yang tenang, reflektif, dan membangun dari dalam, maka channel ini hadir untukmu. Selamat datang di Arah Baru, tempat di mana suara batinmu diajak untuk berdialog, bukan diabaikan. Tempat di mana perubahan tidak dijanjikan secara instan, tapi dituntun dengan kedewasaan. Jangan lupa untuk subscribe, karena perjalanan ini belum selesai, masih banyak ruang untuk kita bahas bersama. Dan setiap langkah baru selalu dimulai dari keberanian untuk menyimak dengan hati yang terbuka. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, lakukan hal sulit itu sekarang, bukan besok.